Kisah Persahabatan Kancil dan Ikan Paus. Pada suatu tempat, ada hutan yang memenuhi seisi pulau. Di hutan ini, terdapat seekor kancil yang hidup di sana. Suatu ketika, kancil sedang berjalan di tepi pantai untuk mencari makan dan menikmati sore hari. Tiba-tiba, ia melihat ada seekor ikan paus yang terdampar. Kancil mencoba menyentuh paus dengan kakinya, namun tidak ada pergerakan sedikit pun dari paus. Karena merasa iba, dengan sebuah tenaga, Kancil mendorong ikan paus yang besar itu untuk kembali ke pantai. Bertahanlah, Kata Kancil sambil mendorong ikan paus dengan badannya. Setengah tubuh ikan paus akhirnya mulai terkena air. Ombak di pantai membantu paus terbawa sampai ke tengah laut. Paus pun akhirnya sadar. Ia pun kembali ke pinggir pantai, melihat Kancil yang duduk kelelahan. Terima kasih. Bagaimana aku bisa membalas kebaikanmu? Tanya paus. Kancil pun bingung untuk menjawabnya. Lantaran paus tidak bisa membantunya mencari makan di hutan. selama hidupku, aku hanya bermain di hutan dan di pantai. Aku belum pernah menyusuri laut. Kata Kancil pada ikan paus. Sini, naik ke atas tubuhku. Kata paus sambil menaikkan tubuhnya melewati permukaan air. Sejak kejadian itu, paus sering mengajak Kancil berputar-putar menikmati pemandangan laut yang indah. Kancil sangat gembira karena bisa naik ikan paus dan mengelilingi lautan yang luas. Mereka pun akhirnya menjadi sahabat. Pada suatu saat, Kancil menunggu paus di tepi laut. Tapi hingga sore tiba, paus tidak datang. Kenapa sahabatku tidak datang ya? Tanya Kancil dalam hati. Mungkin paus sedang ada urusan penting. Aku pulang saja. Kata Kancil sambil melangkahkan kaki meninggalkan laut. Ia berharap paus baik-baik saja dan segera mendapat kabar darinya. Sementara di istana bawah laut, para paus sedang mengalami musibah. Sang Raja Paus menderita penyakit aneh dan para prajurit istana sedang berkumpul untuk mencarikan tabib yang bisa menyembuhkan penyakit Raja Paus. Apakah mungkin sahabatku Kancil bisa membantuku mencarikan tabib untuk raja? Gumam paus dalam hati. Saat itu juga, paus pergi menemui Kancil di tepi laut. Di mana si Kancil ya? Baiklah, akan aku tunggu dia di sini. Ucap paus. Matahari pun sudah hampir terbenam dan paus masih menunggu Kancil di tepi laut. Akhirnya Kancil pun datang. Kancil senang sahabatnya baik-baik saja. Hai sahabatku, kemarin kamu tidak datang. Ada apa? Tanya Kancil. Iya, kemarin ada masalah besar di istana paus. Maafkan aku karena aku tidak sempat datang menemuimu. Jawab paus. Ada masalah apa di sana? Tanya Kancil penasaran. Sudah lebih dari 5 hari Raja Paus sakit aneh. Semua rakyat diperintahkan membantu untuk mencarikan tabib untuk mengobati penyakit raja. Aku sendiri tidak tahu harus mencari tabib kemana. Apakah kamu bisa membantuku? Tanya paus. Di hutan ini memang ada tabib yang hebat, tapi aku tak tahu rumahnya. Sudah lama tabib ini juga tidak pernah terdengar kabar. Jawab Kancil. Harapan mulai ada di benak paus. Lalu dia memohon kepada si Kancil. Tolong aku Kancil, carikan rumah tabib itu. Aku harap kamu bisa menolongku. Pinta paus dengan memohon. Baiklah sahabatku, aku akan mencari tahu keberadaan tabib itu. Kasih waktu aku 2 hari ya. Kata Kancil.
Baiklah Kancil, 2 hari lagi aku tunggu kamu di sini ya. Jawab Paus lalu pergi. Kancil segera pulang ke rumahnya dan mengumpulkan informasi tentang keberadaan tabib itu. Tapi tak ada informasi yang bisa didapatkan Kancil tentang tabib itu. Akhirnya Kancil berencana untuk melanjutkan pencariannya esok hari. Di pagi hari saat Kancil masih tertidur, tiba-tiba seekor rusa datang dan membangunkan Kancil. Hai Kancil, ayo bangun. Teriak rusa. Ada apa rusa? Kau bangunkan aku pagi-pagi sekali. Aku masih mengantuk. Kata Kancil dengan matanya yang sayu. Aku membawa kabar gembira untukmu. Bukannya kamu sedang mencari tabib sakti yang lama menghilang? Tanya rusa. Iya rusa, kamu bisa menunjukkan padaku rumahnya sekarang? Pinta Kancil. Aku bisa mengantarmu ke rumah tabib itu. Namun semua itu ada syaratnya. Jawab rusa. Apa syaratnya rusa? Tanya Kancil lagi. Kamu harus memberiku semua persediaan ketimunmu di rumah. Jawab rusa. Kancil pun menjadi bingung karena semua persediaan ketimun sudah ia simpan untuk makannya selama beberapa hari ke depan. Namun di sisi lain, sahabatnya sedang membutuhkan pertolongan. Baiklah rusa, akan aku berikan semua persediaan makananku untukmu. Asal kau antarkan aku ke rumah tabib sakti itu, demi sahabatku. Jawab Kancil. Akhirnya Kancil menyerahkan semua persediaan makanannya kepada rusa. Demi menolong sahabatnya, Kancil ikhlas. Apa kamu tidak takut kelaparan, Kancil? Tanya rusa. Tidak, demi menolong sahabatku, aku ikhlas rusa. Jawab Kancil. Kejadian aneh pun terjadi. Tiba-tiba rusa tersebut berubah menjadi seekor kakek-kakek. Tanduk rusa yang tebal berubah menjadi tongkat kayu yang sangat indah. Siapa kau? Tanya Kancil ketakutan. Aku adalah tabib sakti yang kamu cari. Aku datang untuk menguji kesetiaanmu pada sahabatmu. Kata tabib itu. Kancil pun terdiam melihat kakek tua dengan tongkatnya tersebut. Ia sampai tertegun dan tidak bisa berkata apa-apa. Sekarang ayo, kita menemui temanmu Paus. Aku akan menyembuhkan penyakit Raja Paus. Kata tabib sakti. Akhirnya, Kancil mengajak tabib sakti menemui Paus. Sayangnya, Kancil tak bisa menemani Paus sampai ke dasar laut. Hanya tabib sakti dan Paus yang berangkat ke istana Paus. Di sana tabib sakti disambut oleh pembesar istana. Tabib sakti langsung diantar menemui raja yang sedang sakit. Tabib memeriksa penyakit raja, lalu memberikan ramuan obat untuk diminum. Selang beberapa saat kemudian, raja pun terbangun dan sembuh dari sakitnya. Seluruh pegawai dan rakyat istana Paus pun gembira mendengar raja sudah sembuh dari sakitnya. Raja Paus juga sangat berterima kasih kepada tabib sakti dan memberikan hadiah kepada tabib sakti itu. Siapa yang membawamu ke sini? Tanya Raja Paus kepada tabib sakti. Sahabat Paus bernama Kancil yang membawaku ke sini. Jawab tabib sakti. Bisakah aku bertemu dengan Kancil itu? Tanya Raja Paus kembali. Dengan kesaktiannya, tabib sakti naik ke permukaan air untuk menghampiri Kancil. Pegang tongkatku. Raja ingin bertemu dengan kau. Kata tabib sakti pada Kancil yang sedang menunggu di pinggir pantai. Tapi aku tidak bisa berenang. Pauslah yang selama ini membantuku mengitari lautan. Kata Kancil yang mundur ketakutan. Percayalah padaku. Kata tabib itu. Kancil pun memegang tongkat tersebut dan mampu berenang ke dasar lautan meskipun sebenarnya ia tidak bisa berenang dan bernafas di dalam air. Ia pun sampai ke istana Paus. Terima kasih Kancil. Karena kebaikanmu, aku tetap hidup dan menjaga kerajaan Paus. Kata Raja Paus pada Kancil. Raja Paus pun memberikan hadiah pada Kancil. Demikian juga Paus sahabat Kancil. Ia diangkat menjadi pengawal kepercayaan di istana Paus.